Saudara, Anda menyaksikan segmen Sapa Dunia di Kompas Pagi bersama saya Brian Jabli. Saudara, serangan udara Israel di sebuah mobil di jalur Gaza pada hari Sabtu menewaskan 5 orang. 3 di antaranya adalah petugas dari sebuah badan amal yang menyalurkan makanan ke wilayah itu. Militer Israel menyatakan mereka menyerang buronan militan di dalam kendaraan yang digunakan Teamwork Central Kitchen atau badan amal yang menyalurkan makanan di kawasan Gaza. Menurut paman salah satu korban, keponakannya saat itu mengemudikan mobil seperti biasa menuju dapur dan gudang amal sebelum akhirnya tewas akibat serangan udara. Sementara kepulan asap tampak di langit Gaza pada Sabtu waktu setempat saat Israel melakukan serangan udara. Sebuah ledakan besar terlihat di Gaza pada Minggu dini hari saat Israel terus menyerang. Total serangan Israel menewaskan lebih dari 44.000 warga Palestina. Menurut pejabat kesehatan setempat, lebih dari separuh korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Serangan Israel ke Palestina menyebabkan 2 juta lebih penduduk Gaza mengungsi dan angka kelaparan meningkat. Saudara, musim dingin sudah di depan mata, namun jutaan warga Gaza yang menjadi pengungsi akibat perang terpaksa tinggal di tenda-tenda darurat. Tenda-tenda itu tidak mampu menahan terpaan angin kencang dan hujan lebat yang bisa membuat suhu turun menjadi 17 bahkan hingga 10 derajat Celcius. Di tengah cuaca dingin dan hujan, kondisi warga Palestina yang menjadi pengungsi di jalur Gaza memburuk. Mereka mendiami tenda-tenda darurat yang tidak mampu menahan terpaan angin kencang dan hujan lebat. Suhu bahkan bisa turun menjadi 17 bahkan hingga 10 derajat Celcius. Tenda-tenda terbuat dari kain, terpal, atau plastik tidak memberikan perlindungan yang memadai. Keluarga-keluarga terpapar langsung suhu dingin. Untuk membantu para pengungsi, Dana Anak-anak PBB UNICEF mempersiapkan penyaluran pakaian musim dingin untuk lebih dari 150.000 bayi dan anak-anak. Selain itu, UNICEF telah menyerahkan 3 pompa penyedot air untuk mengatasi banjir dan luapan air limbah di kota Gaza. Alat itu akan memberi manfaat bagi 250.000 orang. Pemeliharaan jaringan pembuangan limbah dan air hujan di Deir al-Balah, Nuseirat, dan Khan Younis juga telah dilakukan, yang memberi manfaat bagi 400.000 orang. Tenda-tenda darurat banyak ditemui di dekat pantai di daerah Al-Mawasi. UNICEF bekerja keras untuk menyediakan kebutuhan penting untuk para pengungsi, seperti pakaian dan perlengkapan kebersihan. UNICEF tidak hanya memenuhi kebutuhan mendesak, tetapi juga berusaha mengembalikan martabat para pengungsi yang tergerus kekerasan perang. غير قابلة للسكن الآدمي وكانت معي أسرتي في أول الحرب كنا ماشيين حالنا في الصيف لكن صار لنا الآن أشهر عديدة طبعا زي ما انتم شايفين الخيمة لا تصلح فاضطريت إن أنا أودي عيلتي لمكان تاني أأمنهم في أي مكان تاني. Warga Palestina yang mendiami tenda-tenda darurat di Al-Mawasi telah menjadi pengungsi sejak perang Israel-Hamas dimulai Oktober 2023 lalu. Hujan di musim dingin seringkali membuat warga tidak bisa tidur karena harus mencari tempat perlindungan lain setiap kali hujan menembus tenda. الوضع على ما نحن عليه طبعا احنا كيف بدنا نكمل الشتاء لو اجى منخفض او لو اجى اي شيء ثاني او لو اجت عاصفه وين بدي اروح بالضبط لحتى الان مش قادر اقرر بنتي لحتى الان لي 3 أو 4 شهور ما شفتهاش ولا مره ولا عارف اشوف. Pada 24 November lalu, hujan lebat mengguyur Gaza dan menyebabkan banjir di beberapa lokasi pengungsian di Khan Younis di wilayah selatan dan kota Gaza di utara. Hujan merusak tenda dan barang-barang milik pengungsi. Selain berusaha bertahan di tengah suhu yang rendah, warga juga tidak tahu harus mengungsi kemana lagi jika terjadi badai. Saudara, warga Palestina yang mengungsi akibat perang mengantre mendapatkan makanan matang dari dapur amal di kota Deir al-Balah, jalur Gaza.
Program Pangan Dunia untuk wilayah Palestina mengatakan tingkat kelaparan di jalur Gaza semakin buruk. Awal November lalu, saudara, beberapa toko roti di jalur Gaza dibuka kembali setelah tutup selama beberapa hari karena kekurangan tepung. Warga kesulitan mendapatkan bahan makanan akibat pembatasan yang diberlakukan militer Israel di perbatasan. Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan. Namun Israel membantah tuduhan itu.